Makanya bahkan seandainya anaknya itu diambil, itu lebih bagus daripada dia meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi cuman harta, nggak patek penting. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan critakake sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar setuhune Umar iku kharaja metu sapa Umar ila bustanin marang kebon. Faraja mongko kundur sapa Umar waqad shallan nasu hali temen-temen wis salat sapa annasu menungso al-asra ing salat asar. Faqala mongko dawuh sapa Umar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ing kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'atatsni kepotan ni ing ingsun salatul asri apa salat asar. Fi jamaati ing dalem sartane jamaah. Ushidukum nekseake ingsun kum ing sira kabeh. Annahaitin ing setuhune timbul ingsun ala masakini ing atase pira-pira wong miskin. Sedekahun iku dadi sedekah ai liyakuna tegese drapun ana apa khaiti kafaratan lima bayya'a iku dadi tebusan marang barang kang ninggal Ibnu Umar ing ma. Riwayat ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya pada suatu saat Ibnu Umar ini pergi ke kebun. Nah, setelah pulang dari kebun, qad shallan nasul asra, bahwasanya para manusia, para sahabat itu sudah selesai sholat asar. Maka setelah melihat itu, sahabat Umar ini langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'adatni sholatul asri fi jamaah, yang mana bahwasanya Sayyidina Umar ini merasa sangat-sangat mendapatkan musibah yang besar karena meninggalkan atau ketinggalan sholat asar secara berjamaah. Ushidukum annaha iti alal masakin sodakotun. Karena gara-gara aku ketinggalan sholat asar secara berjamaah disebabkan karena kebonku, maka saksikanlah mulai detik ini kebon yang tadi aku datangin, aku sodakohkan, aku hibahkan kepada para masakin. Ai liyakuna kafarata lima baina yadayyi. Itu aku sodakohkan, aku hibahkan semuanya untuk para masakin sebagai kafarat, sebagai tebusan karena aku tidak mengerjakan sholat asar secara berjamaah. Inilah sauri toladan, inilah contoh untuk kita semua, para sahabat-sahabatnya Nabi, para tabi'in, salafus soleh, yang mana cuman gara-gara ketinggalan sholat asar secara berjamaah, maka yang menjadikan sebab itu langsung dihibahkan, langsung disodakohkan, bahwasanya kebun itu sekarang milik umat, milik para masakin, yang mana itu sebagai tebusan dosanya karena ketinggalan
menjalankan sholat asar secara berjamaah. Itu luar biasa. Okay? Jadi para sahabat, para ulama salafus soleh itu bukan tidak mengerjakan, okay? Bukan tidak mengerjakan, ketinggalan, okay? Atau bahkan tidak menjalankan sunnah satu aja itu suatu musibah yang besar. Ya, jadi ya setidaknya kita ya minimal ketika kita itu ketinggalan sholat berjamaah, dilanggar di masjid atau di rumah, itu minimal kalau kita itu tidak bisa seperti sahabat Umar ini, minimal kita itu merasa gelisah, intinya gitu. Itu berarti menunjukkan bahwasanya kita itu sudah ada niatan yang baik, tapi emang belum bisa melakukan atau mengerjakan atau bahkan ketinggalan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hazimul Asham, qala dawu sapa Hazimul Asham, fatatsni pot ingsun marratan ing dalem sak ambalan sholatul jamaati apa salat jamaah. Fa'azzani mongko tilik ingsun sapa Abu Ishaq al-Bukhari, Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu halis suwijine Abu Ishaq, walau mata lamun mati li kedue ingsun waladi sapa anak ingsun, la'azzani mongko yekti tilik ni ing ingsun aksaru sapa aksaru min asyarati alafin, sapa wong kang luweh akeh katimbang saking 10.000 nafsin awa-awaan. Li'anna musibatad din, krana setuhune bilai agama, indan nas mungguwe masyarakat, mungguwe menungso, ahwanun iku luweh enteng min musibati dunya katimbang saking bilai dunya. Wa annahu lan setuhune kelakuan lau mata iku lamun mati kedue ingsun, lau mata lamun mati li kedue ingsun, al abna'u sapa pira-pira anak jami'an halis sekabehe, lakana mongko yekti ana apa mautul abna ahwanu iku luweh enteng alayya ing atase ingsun min fawati katimbang saking kepotan hadhi sholati fi jamaati iki salat ing dalem sartane jamaah. Pada suatu saat Imam Hatim Al-Asham itu pernah meninggalkan sholat jamaah sekali. Jadi Syekh Imam Hatim Al-Asham ini pada suatu saat pernah meninggalkan sholat jamaah sekali. Nah setelah meninggalkan sholat jamaah itu gak lama kemudian Abu Ishaq al-Bukhari itu datang ke tempatnya Syekh Hatim Al-Asham ini. Setelah datang ke rumahnya silaturahim, teka omahe Syekh Hatim malah diceramai. Jadi Syekh Hatim ngomong, berbicara kepada Ishaq al-Bukhari ini, lau matali waladi la'azzani aktsaru min asyaratil alafin. Kalau seandainya anakku itu meninggal dunia, maka lebih dari 10.000 manusia akan berkunjung ke rumahku, akan takziah ke rumahku, akan silaturahim ke rumahku. Jadi Syekh Hatim Al-Asham ini adalah ulama besar. Makanya kalau seandainya anaknya itu meninggal dunia, pasti lebih dari 10.000 akan takziah ke rumah beliau. Akan tetapi ketika beliau meninggalkan sholat jamaah itu cuman yang takziah, cuman yang hadir ke rumahnya beliau cuman Abu Ishaq al-Bukhari ini sendirian. Itu menunjukkan bahwasanya manusia pada umumnya itu lebih menganggap enteng ketika terjadi musibah pada
agamanya daripada musibah pada masalah dunianya. Makanya Syekh Hatim ini berbicara kepada Ishaq al-Bukhari, kalau seandainya anakku semua diambil oleh Allah, anakku semua dimatikan oleh Allah, itu saya anggap ringan daripada aku meninggalkan sekali sholat secara berjamaah. Jadi ulama-ulama dulu ini ketika meninggalkan sekali saja berjamaah, itu perasaannya, hatinya itu sangat-sangat gelisah. Makanya bahkan seandainya anaknya itu diambil, itu lebih bagus daripada dia meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi cuman harta, nggak patek penting. Lah wong anak ibu bojone itu ketika dibenturkan dengan masalah ketaatan kepada Allah pasti akan dikalahkan itu. Nah, itu menunjukkan keimanan seseorang itu ketika semakin kuat, ketika semakin dekat dengan Allah, maka dunia ini sekedar alat, dunia ini sekedar perantara untuk menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah riwayat, hikayah tentang kekasih-kekasihnya Allah. Makanya kekasih-kekasihnya Allah itu ketika meninggalkan sunnah aja dia merasa rugi. Itu termasuk salah satu musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiyalan cerita sapa An-Nasyiri Imam An-Nasyir an Muhammad ibn Sama'ah, saking Muhammad ibnu Sama'ah, annahu ing setune Muhammad ibnu Sama'ah qala iku dawuh sapa Muhammad ibnu Sama'ah, akumtu manggon ingsun arba'ina sanatin, ing dalem 40 tahun, lam taftuni hale ora pot ing ingsun, lam taftuni hale ora pot ni ing ingsun apa takbiratul ula, takbiratul ihram, illa yauman angin dina wahidan kang siji matat iku mati fihi ing dalem yaum ummi sapa ibu ingsun, fafatatni mongko pot ingsun salatu apa salat wahidatun kang siji ani jamaati saking jamaah, fakumtu mongko nuli ngadeg ingsun fasallaitu mongko salat ingsun khamsa wa ishrina ing selawe apane salate salatan, fasolaitu mongko salat ingsun khamsan wa ishrina salatan ing selawe apane salate, uridu hale ngarepake ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono selawe salat at-tad'ifa ing an dobeli, Fagolabatsni mongko nglindihni ing ingsun aini apa mripat ingsun, fa'atani mongko nekani ni ing ingsun atin sapa wong kang teka, faqala mongko ngucap sapa atin ya Muhammadu, oh Muhammad, qad shallaita teman-teman salat sira khamsan wa ishrina kelawan ping selawe, walakin tetapi nih hale kepriye kaifa hale kepriye laka iku tetep kedue sira bita mini malaikati utawi oleh maca amin para malaikat. Hikayah cerita ini dari An-Nasyiri, Imam An-Nasyir. Imam An-Nasyir dari Muhammad ibnu Sama'ah bahwasanya Muhammad ibnu Sama'ah ini selama 40 tahun
itu tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Akan tetapi pada suatu saat Syekh Muhammad ini ibunya meninggal dunia. Pada suatu saat Syekh Muhammad ini ibunya meninggal dunia. Kemudian Syekh Muhammad ini ketinggalan sholat berjamaah. Jadi selama 40 tahun itu tidak pernah meninggalkan takbiratul ihramnya imam. Ketika ibunya meninggal dunia, beliaunya merawat jenazah ibunya akhirnya sampai selesai. Dan pada saat itu Syekh Muhammad ini meninggalkan atau tidak sholat berjamaah. Fakumtu fasallaitu khamsa wa ishrina sholatan. Kemudian Syekh Muhammad ini, Muhammad Ibnu Sama'ah ini mengerjakan sholat yang dia tinggalkan itu diulang sampai 25 kali. Karena pernah mendengarkan hadisnya baginda Nabi bahwasanya orang yang menjalankan sholat jamaah itu fadilahnya 25 kali dibanding sholat sendirian. Jadi Syekh Muhammad Ibnu Sama'ah ini habis sholat selesai, habis itu diulang lagi sampai 25 kali. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menutupin bisa sejajar keutamaan daripada sholat berjamaah itu tadi. Habis sholat 25 kali, Muhammad Ibnu Sama'ah ini sangke capeknya, habis itu ketiduran. Jadi di dalam sholatnya, selesai sholat, habis itu wiritan, istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah di dalam istighfarnya, di dalam meminta ampun atau zikir itu, Muhammad Ibnu Sama'ah ini ketiduran. Di dalam tidurnya beliau didatangin oleh seseorang. Seseorang tersebut mengucapkan, ya Muhammad, qad shallaita khamsa wa isrina walakin kaifa laka bita'minin malaika. Yang intinya, hei Muhammad, walaupun awakmu itu mengerjakan sholat 25 kali, payah sampean itu mengejar daripada fadilah atau keutamaannya sholat jamaah itu, akan tetapi itu tidak bisa mengejar sampai sama seperti daripada sholat berjamaah. Karena apa? Yang namanya sholat berjamaah itu ketika imam mengucapkan amin, itu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Oleh karena itu sampean kalau sholat sendirian, walaupun sampean ulang sampai 27 kali, itu masih afdol, masih utama sholat berjamaah daripada sholat sendirian tapi diulang-ulang seperti itu. Oke. Ini jadi ini menunjukkan sangat-sangat luar biasanya kita menjalankan sholat berjamaah. Makanya ulama-ulama dulu, makanya ulama-ulama dahulu itu sangat-sangat memperhatikan masalah sholat jamaah seperti ini. Ya karena sangke keutamaannya yang sangat luar biasa itu, makanya betul-betul dijaga. Tujuannya apa? Tujuannya ya emang betul-betul itsba' Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Jadi intinya sholat 25 kali itu dibanding daripada sholat berjamaah itu masih utama sholat berjamaah. Karena di dalam sholat berjamaah ketika imam setelah selesai membaca Fatihah, membaca amin, itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka doa-doa di dalam kita menjalankan sholat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraj jalan ceritaake sapa Tabrani, Imam Tabrani, man utawi sapa wonge amma
lamun iku ngimami yoman kauman ing kaum falyattaqillaha mongko becik wedi yoman Allah ing Allah wal ya'lam lan becik weruh sapa man annahu ing setuhune man dhaminu iku nanggung jawab mas'ulu tur bakal den tekani lima dhamina marang barang kang nanggung sapa man ing ma wa in ahsana lan lamun bagus sapa man ketika ngimami kana mongko ana lahu iku tetep keduwe man minal ajri bayani ganjaran mislu ajri apa padane ganjarane wong man sholla kang salat sapa man khalfahu ing dalem burine man min ghairi ayyang kusa saking liyane yen to ngurangi sapa man min ujurihim hale tetep saking pira-pira ganjarane man shalla syai'an ing suwiji-wiji wa makana utawi barang kang tinemu iya ma min naqsin bayani kekurangan bahwa mongko utawi ma alaihi iku tetep ing atase man. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadi imam pada suatu kaum, falyattaqillaha maka takutlah kepada Allah. Ini bukan ngeden-ngedeni lho nggih, bukan ngeden-ngedeni sampeyan ra gelem dadi imam kemalian. Bukan ngeden-ngedeni. Ini sebagai wawasan untuk kita semua, sebagai tambahan ilmu untuk kita semua. Bahwasanya menurut hadis ini, ketika kita menjadi imam, ketika kita menjadi pemimpin suatu kaum, baik itu sholat jamaah atau pemimpin apapun, falyattaqillaha maka takutlah kepada Allah. Karena apa? Karena apa yang engkau kerjakan, liya'lama annahu dhami'u fas'alu, maka itu akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila wa in asana kana lahu min ajri mislu ajri man shalla khalfahu. Jadi apabila engkau ketika menjadi imam sholat berjamaah, kok engkau betul-betul mengikuti tuntunan Rasulullah alias benar, maka imam tersebut akan mendapatkan berapa banyak makmum yang mengikuti jamaah pada saat itu. Umpamane makmume iku wong 10, maka imam itu ketika dia betul kaifiyah atau tata caranya mengimamin sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala 11. Yang pertama pahala dirinya, yang 10 pahala jamaahnya. Oke. Tapi syaratnya ya kudu bener nih wau dadi imam, kan ngoten. Bener masalah bacaane, bener masalah wis sekabehane. Begitu juga sebaliknya ketika imam ini tidak paham, tidak tahu tentang kaifiyah atau hukum-hukum sholat yang benar, ketika dia menjadi seorang imam, maka ketika jamaahnya ini dan dia sendiri ini tidak sempurna, contoh, ada kesalahan, contoh, umpamanya ketika imam melakukan kesalahan, umpamanya kayak bacaannya, itu terutama Fatihah, terutama rukun qauli, rukun yang bangsa pengucap, itu tidak sempurna. Maka ketika imamnya nggak sah, secara otomatis jamaah ini juga nggak sah.
Nggih. Makanya makmum itu yang paham tentang kesalahannya imam, itu dia harus mufarraqah, harus metu dari jamaah. Oke. Kalau tahu bahwasanya imam ini batal sholatnya, entah batal karena bacaannya, entah batal karena pokoknya ada sesuatu yang membatalkan pada diri imam. Oke, contoh melih. Ketika menurut mazhab Imam Syafi'i membaca Fatihah itu harus pakai bismillah. Lah, ketika kita itu bermakmum kepada orang yang tidak membaca bismillah, menurut mazhab Imam Syafi'i kan bismillah hukumnya wajib ketika membaca Fatihah. Kita kok bermakmum kepada orang yang tidak membaca bismillah, maka sholat kita nggak sah. Karena apa? Daerah moco berarti kita itu menghilangkan salah satu rukun qauli, rukun sing bangsa pengucap itu mau. Maka sebagai makmum kita harus mufaraqah. Kecuali kalau imam kita mendengar imam itu bacaannya disirikan, nggak dinyarengkan, berarti tetap aman. Okay. Nah, makanya ketika kita tahu bahwasanya imam ini batal, kalau jamaah atau makmum yang paham, maka dia akan keluar daripada sholat berjamaah tersebut. Lah, dia tetap nerus nih, ya nggak sah. Okay. Tapi lapan makmume itu nggak paham, itu malah sah makmume. Okay. Kalau makmumnya itu nggak paham, malah sah. Tapi kesalahan makmum ini tadi ditanggung sama imam, kan gitu. Okay. Jadi ijol-ijolan, okay. Jadi ijol-ijolan. Ketika imam itu baik, ketika imam itu bagus, maka dia akan mendapatkan berapa banyak makmum yang berjamaah dengan dia. Begitu juga sebaliknya, ketika imam ini enggak sesuai dengan hukum syariat, maka dia akan menanggung kesalahan-kesalahan daripada seluruh jamaahnya. Jadi imbal balik. Pokoknya enek lipat kebaikan itu juga ada lipat kesalahan. Sama ketika kita di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram itu sama dengan seperti 1 rakaat di Masjidil Haram itu seperti 100.000 di luar Masjidil Haram di Indonesia umpamanya. Itu dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita maksiat di Masjidil Haram, ya dilipatkan 100.000 kali lipat dosanya daripada di Indonesia, kan gitu. Jadi semuanya itu ada apa? Imbal balik lah, ya. Ada keseimbangan. Jadi ini bukan untuk ngeden-ngedeni, tapi untuk tambahan ilmu buat kita. Karena banyak kaifiah tentang adab, tentang masalah sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Syekh lan critakake sapa Abu Syekh an Abi Hurairah saking Abi Hurairah, rahmatu utawi rahmat, tangzilu iku temurun apa rahmat alal imami ing atase imam. Summaman mongko nuli wong ala yaminihi kang tetep ing atase tengene imam, al awwali kang awal, fal awwali mongko nuli kang awal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh, hadis dari Abu Hurairah ini menerangkan bahwasanya rahmatnya Allah itu pertama kali diturunkan kepada imam. Nah niki, imam itu dikek dhewe oleh, kan ngoten. Jadi engko mulai subuh royokan nggih. Royokan. Imam itu oleh rahmate Gusti Allah, nggih, iku dikek dhewe. Nggih. Dadi engko kudu royokan subuh, dikek-dikikan. Aja dikek-dikikan nyamburi rono. Jadi rahmat, niki perlu dipahami. Rahmat, dosanya seseorang itu sebanyak apapun karena kesalahan-kesalahan itu tadi. Ketika itu rahmatnya Allah turun, nggak ada apa-apanya dosa kesalahan itu dibanding dengan rahmatnya Allah, kan gitu. Nah makanya yang kita cari, ojo disalahin ini mau, tapi yang kita cari rahmatnya Gusti Allah, kan ngoten loh. Jadi ojo ndelok dosane, tapi ndelok rahmate niku wae. Jadi mulai sesuk royokan subuhan.
Jadi rahmatnya Allah itu turun pertama kali diturunkan kepada imam. Setelah imam siapa? Orang yang sop yang paling awal di belakangnya imam sebelah kanan. Melayune nganan dikit. Lurus nganan. Terkanan baru melayu ngiwa, baru burine. Urut-urutannya ngaten, burine nganan ngiwa, burine nganan ngiwa. Makane kene ke wau. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani lan critake sapa Imam Tabrani. An Talhata saking Talhah. Ayyuma rajulin utawi endi-endi wong lanang. Amma iku ngimami sapa rajul kauman ing kaum. Wahum khali utawi kaum lahu marang rajul kana karihuna iku geting kabeh lam tujawiz mongko ora ngliwati salatuhu apa salati rajul uzunaihi ing kuping lorone rajul. Lah niki nggih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadis dari sahabat Talhah ini menerangkan bahwasanya apabila engkau menjadi seorang imam, menjadi imam sholat, sedangkan jamaah itu mayoritas atau rata-rata itu tidak senang denganmu, dengan imam maksudnya, lam tujawiz sholatuhu udhunai, maka sholatnya imam tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini abote maneh dadi imam. Jadi imam iku kudu wong sing paling disenengi di antara jamaah mriku. Maksudnya disenengi iku iya, makanya jadilah awake dhewe dadi pemimpin, dadi imam, itu ya makanya kita itu harus toto akhlak kita. Yang intinya supaya orang itu senang, okay? Supaya orang itu senang, supaya orang itu nyaman dan lain sebagainya. Okay? Terutama imam sholat itu juga seperti itu. Karena teng langgar al-fajar, saya yakin imam itu pasti disenengin. Karena apa? Karena mesti sorong-sorongan kan gitu. Mergo karena sorong-sorongan itu berarti semuanya jamaah kan ridho dia jadi imam. Makanya itu tidak kena hadis niki wau. Ini berlaku kepada biasanya imam-imam yang nggak tahu diri, dalam artian nggak tahu diri itu apa? Contoh, makanya jadi imam itu harus bijak. Jadi imam itu harus bijak, maksudnya bijak itu dalam artian kita ini harus tahu situasi. Jamaahku itu senengane salate suwe apa cepet. Itu kita harus tahu. Wah, jamaahku senengane salate rada suwe, ya kita sebagai imam ya suwe. Wah, senengane cepet, ya dadi imam ya cepet. Wah, enek sing suwe, enek sing cepet, ya berarti awake dhewe ambil tengah. Supaya apa? Supaya itu tidak menyakitin hati daripada jamaah. Ben gak jadek ning grundele jamaah niku wau. Nggih. Makanya contoh kayak salat 5 waktu. Salat 5 waktu lah terlalu cepet, nggih, terlalu niku berarti enggak standar nggih. Terlalu cepet iku kadang-kadang jamaah yang grundel, kan gitu. Tapi lah sholat raweh kok terlalu lambat, jamaah yang grundel, kan gitu. Makanya kita harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya niku wau. 8 jamaah iku mau umpamane kabeh 100 kok sing grundel lebih dari 50 berarti sholatnya awake dhewe enggak ditampa sebagai imam, kan gitu. Nggih. Tapi lah sing grundel wong 100, sing grundel wong 5 berarti emang wonge asline ngantuk ae melok jamaah kan ngono. Itu wajar kan gitu. Tapi lebih banyak yang grundel, lebih banyak yang gelisah daripada yang tidak gelisah, itu akan menjadikan sebab ya sholatnya seorang imam tidak akan diterima oleh Allah. Jadi niki wau, nggih. Makanya kebanyakan orang-orang kita, nggih, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, itu ketika dia itu
singgah di masjid mana, di musola mana, di langgar mana, itu kadang-kadang kan kenapa dia itu disuruh maju nggak mau, karena emang dia itu merasa belum tahu situasi dan kondisi lingkungan situ. Tujuannya apa? Lelapan pas dhek basarate ning omahe biasa sholat cepet ya, sedangkan jamaah pun mung salate lambat, ya malah akhirnya jadi enggak ikhlas jamaah iku mung ya akhirnya ya enggak oleh pahala niku alias malah enggak ditampa salate awake dhewe. Makanya ulama-ulama kita itu juga mengajarkan akhlak kepada kita. Ketika kita itu jadi musafir walaupun kita ini orang alim, kalau di situ emang ada imam rawatibnya, maka biasanya dia tidak mau. Walaupun dia lebih alim daripada imam rawatibnya, kan gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya seperti ini tadi. Walaupun kita hebat, tapi ketika kita itu tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, justru tidak akan mendapatkan keutamaan daripada yang kita kerjakan itu tadi. Nggih. Wa an Mursidin Al-Ghanawi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Satria yo, satria yo, satria. Ayo ngaji dan